Halo semua, di video kali ini, admin akan melanjutkan alur cerita kemarin yang dimana di episode sebelumnya Xiaoyan pun bersama Jian akhirnya mereka pun telah tiba di Menara Pil menaiki burung raksasa yang membuat semua orang pun menjadi gempar. Kemudian setelah itu Cao Ying pun langsung menghampiri Xiaoyan untuk berterima kasih karena sebelumnya telah menyelamatkannya. Namun Xiaoyan pun mengatakan semua itu berkat Kakashi Ozan dan juga Jian, tanpa mereka mustahil aku bisa pulang. Namun tiba-tiba suara tertawa jahat pun muncul yang tidak lain dia adalah si Mugu. Bocah beruntung, kamu sudah habis, saatnya kita membuat penentuan siapa yang akan bisa mendapatkan api 3000 terbakar. Xiaoyan pun mengatakan siapa takut, ayo kita tunjukkan siapa alkemis terhebat di Jawa ini. Di sini Jian yang melihat orang tua itu pun menjadi sangat marah, dia berani bertingkah arogan, biar aku memberi pelajaran. Namun Xiaoyan mengatakan Jian biarkan saja, di sini tidak boleh bertarung, kita harus fokus mendapatkan api 3000 terbakar. Di saat bersamaan Xiaoyan pun menoleh dan dia pun melihat Dan Chen selama dalam perburuan pil dia tidak melihatnya, apa mungkin rutenya berbeda. Dia benar-benar sangat hebat bisa menyembunyikan auranya dan sekarang dia terlihat berbeda dari sebelumnya, sekarang tubuhnya diselimuti oleh cahaya ini adalah kekuatan spiritual. Sekarang aku ngerti Dan Chen mungkin terlihat lemah, tetapi dia memiliki kekuatan untuk menyerap kekuatan spiritual yang sangat bagus, dia menyerap kekuatan spiritual orang lain di sekitarnya, aku baru menyadarinya ketika aku berada di tingkat alkemis 8. Ternyata dia juga sangat hebat, kompetisi Menara Pil ini pasti akan sangat lebih sulit. Tidak lama setelah itu muncul salah satu ketua dan mengatakan bagi yang menyelesaikan misi berikan daftar tanaman beserta obatnya kepadaku, setelah itu kalian bisa mengikuti tes selanjutnya. Kemudian Xiaoyan pamitan dengan Jian, aku pergi terlebih dahulu, aku akan melakukan yang terbaik untuk mendapatkan api 3000 terbakar. Kemudian Jian pun di sini mengatakan tunggu, ini adalah cincin penyimpanan, aku hampir lupa, aku sudah menaruh semua bahan langka berada di pil ini, semua bahan pil yang beruang miliki berada di cincin ini, kau akan membutuhkannya. Melihat hal ini Xiaoyan pun menjadi sangat senang, kakak Xiaoyan terima kasih, kamu telah melakukan yang terbaik untukku. Akhirnya kita pun diperlihatkan final dari kompetisi Menara Pil ini, yaitu membuat pil yang paling tinggi, dia akan menang dan bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan api 3000 terbakar. Kemudian salah satu ketua mengatakan kompetisi akhir perburuan pil telah dinanti-nanti kini resmi dimulai. Akhirnya banyak sorakan di seluruh tempat membuat tempat ini menjadi sangat ramai. Gadis iblis dari klan Chao mempesona dan tidak terkalahkan, dia yang pasti akan memenangkan kompetisi ini. Tuan Muda Songking, majulah, kemenangan berada di tanganmu. Kemudian beberapa orang pun di sini melakukan taruhan yang lebih tua, jelas memiliki pengalaman, aku bertaruh kepada King Hua. Aku akan lebih memilih kuda hitam Xiaoyan. Di sini banyak taruhan-taruhan yang dibuat oleh para penonton dan kita pun melihat tim Xiaoyan yang juga menyaksikan kompetisi ini. Singkat cerita kita pun diperlihatkan arena kompetisi alkemis, semua orang pun telah berada di dalam arena dengan orang-orang berbakat dalam tingkat alkemis dan terlihat di sini salah satu orang tua adalah alkemis tingkat 8 King Hua Jun, namun Xiaoyan pun tidak gentar melawan siapapun. Kemudian Xuan Konji pun mengatakan upacara pil akan segera dimulai. Dia sudah berhasil menembus ke tingkat jiwa, Xiaoyan benar-benar sangat hebat, pantas menjadi murid Yao Chen. Kemudian salah satu ketua pun mengatakan ujian akhir tidak ada aturan batas apapun, buatlah pil kualitas setinggi mungkin yang kalian mampu. Yang paling tinggi tentu yang akan menjadi juara. Sekarang ku umumkan final kompetisi akan segera dimulai. Akhirnya semua orang pun bersiap untuk langsung memurnikan pil obat mereka. Dan kita pun diperlihatkan Dan Chen yang langsung mengeluarkan api surgawinya, itu hewan api magic angsa suci peringkat ke-7. Dan juga Songking dengan singa api magic emas juga peringkat ke-7. Dia benar-benar si jenius dari keluarga alkemis Menara Pil. Dan kita pun diperlihatkan Cao Ying dengan api merahnya, itu adalah api darah iblis. Rumornya untuk bisa mendapatkannya kamu harus mengumpulkan darah dari hampir 10.000 makhluk magic elemen api klan Chou, benar-benar luar biasa. Dan kemudian seseorang yang memakai topeng dasar para bocah epik, apa gunanya api magic, perlu dipuji sejauh itu Menara Pil ternyata semakin lemah setiap generasinya. Tiba-tiba dia pun mengeluarkan api surgawi birunya dengan sosok ular mengerikan. Itu adalah api jantunglah Han Feng, membuat semua orang pun menjadi gempar. Kemudian orang tua itu pun tertawa terbahak-bahak, akulah yang akan menang dalam perburuan pil ini, kalian para bocah epik lebih baik kalian menyerah. Ketua Menara Pil pun sangat terkejut melihat itu adalah api jatung laut, berani kau datang ke sini. Old Mugu pun mengatakan kenapa tidak boleh aku ikut serta dengan kemampuanku sendiri, aturan memperbolehkan siapapun ikut, yang terbaik lah yang akan menang. Apakah Menara Pil takut mereka tidak mampu menghadapi klan jiwa dan rela melanggar aturan demi untuk menyingkirkanku? Apakah kamu akan menyerang? Semua orang pun gempar dengan kemunculan Aula Jiwa ini, sepertinya ada seseorang dari klan Aula Jiwa ikut serta. Klan Aula Jiwa, bukankah mereka dari klan yang paling kejam dan mengerikan? Ku dengar dia sempat melakukan pembantaian ketika di alam pil, benar-benar Aula Jiwa sangat mengerikan.
Di sini ketua Menara Pil benar-benar sangat marah dengan kemunculan Olet Mugu ini, namun Swan Konci pun menghentikan untuk menyerang. Kita tidak boleh melakukan hal ini, semua ini adalah aturan yang telah ditetapkan Menara Pil, bahwa siapapun boleh ikut, tetapi akan kujanjikan kepadamu satu hal, begitu kompetisi ini berakhir aku pastikan akan membalas dan menghabisimu karena kamu telah menghabisi banyak murid-murid Menara Pil. Kemudian Olet Mugu pun mengatakan, seranglah kapanpun kamu mau, aku tidak sabar untuk menantikannya. Api Jantung Laut berada di urutan ke-15, Cao Ying dan Dan Chen yang lain bukanlah tandingannya, apa kita harus merelakan si tua itu ikut dalam kompetisi ini? Namun ketika semua orang khawatir, tiba-tiba api hijau yang mengerikan pun muncul. Hei bocah, Epic, jangan terlalu sombong, kamu pikir kau saja yang memiliki api surgawi? Seketika api surgawi milik si Mugu ini dihancurkan oleh Xiaoyan, membuat semua orang pun menjadi gempar. Itu adalah Xiaoyan, inti api itu berwujud naga yang lebih kuat daripada ular api, yang merupakan jelmaan dari api jantung laut. Benar-benar Xiaoyan itu sangat hebat. Old Mugu di sini juga dia pun menyadari bahwa Xiaoyan telah naik alkemis menjadi tingkat ke-8 dalam beberapa hari. Bocah sepertimu berhasil naik peringkat. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan, tentu saja aku adalah jenius, kalau bisa cobalah mengalahkanku, dasar bodoh. Mendengar kata-kata ejekan itu tentu saja Old Mugu pun menjadi sangat marah. Baguslah kalau begitu, tunggu saja giliranmu, aku pasti akan membalasnya. Swan Konci dan para ketua yang lain pun menjadi sangat bahagia ketika melihat ini akan lahir seorang jenius pada setiap zaman. Lihatlah sekarang, kita tidak akan tahu siapa yang menang dan kalah. Api gabungan ini sangat langka, entah inti api apa saja yang telah dia gabungkan yang mampu melawan api jantung laut. Xiaoyan, kamu memang sangat hebat, bisa jadi anak ini mampu menjadi seorang penerus Youchen. Mari kita saksikan semuanya. Old Mugu yang melihat ini pun mengatakan, jangan terburu-buru, senang dulu, asal kau tahu, yang tertawa terakhir yang suaranya paling lantang, maka dia yang akan menang. Api 3000 terbakar, semuanya akan menjadi milikku. Cia, orang tua dari klan jiwa ini pandai sekali untuk berbicara. Kakak Xiaoyan pasti akan menangkan dalam kompetisi ini, tidak perlu cemas, aku belum pernah melihat Xiaoyan dalam kompetisi pemurnian mengalami kekalahan. Akhirnya kita pun diperlihatkan Xiaoyan yang sedang melakukan pemurnian pil tulang darah. Pil tulang darah adalah pil tingkat tinggi, walaupun memang ini sangat sulit berada di peringkat ke-8, namun Xiaoyan pun dia harus bisa memurnikannya, karena jika dia berhasil memurnikan, dia yakin dia akan menang. Semua ini adalah untuk gurunya pol tulang darah ini. Salah satu bahan untuk membangkitkan gurunya untuk menjadi manusia kembali, dia harus berhasil menggabungkannya. Walaupun aku belum bisa menyelamatkan guruku yang sekarang masih ditawan, namun bagaimanapun aku harus berhasil meracik pil ini, tidak boleh gagal, aku harus menang dalam kompetisi ini dan mendapatkan api 3000 terbakar. Aku harus menjadi sangat kuat. Tanpa terasa 10 hari pun telah berlalu dalam kompetisi ini, membuat semua orang pun yang menunggunya menjadi sangat lelah karena tidak ada rokok magnum. Semua para alkemis pun mereka mulai kelelahan. Mereka terus melakukan pemurnian tanpa beristirahat, dan tiba-tiba petir pun di atas langit mulai muncul membuat semua orang gempar. Lihat, itu adalah kilat pil apa? Tidak lama lagi obat peringkat ke-7 akan selesai, dan pada akhirnya petir pun menyambar salah satu orang. Aku berhasil memulihkan pil tingkat 7 pembentukan tulang, haha, aku berhasil, akulah juaranya. Namun sayang, dia pun terkena hantaman petir tersebut. Hal ini membuat dia pun harus gagal banyak dalam kompetisi ini. Orang-orang pun gagal karena mereka tidak mampu untuk melakukan pemurnian ke tingkat 7. Biasanya proses pembuatan pil ke atas akan dibarengi oleh sambaran petir kuat. Telah banyak orang mengalami kegagalan dalam kompetisi ini. Begitu racikan pil selesai, kita harus bisa menahan kilat dari pil tersebut. Jika kita tidak sanggup dan tidak hanya akan menggagalkan pemulihan pil, maka dia pun akan tersambar petir tersebut. Pil tingkat 7 memang sangat sulit, dan tiba-tiba petir pil 7 pun kembali muncul, dan itu milik Songking. Namun ternyata di sini Songking pun berhasil menangani pil tingkat 7 itu, membuat semua orang pun menjadi gempar. Mereka pun sangat senang melihat Lil tingkat 7 ini. Ada aroma pil tingkat 7, dia benar-benar murid satu-satunya Menara Pil yang hebat. Aroma pil racikan ini benar-benar menghirup aromanya saja sudah membuat kita bersemangat. Di sini Songking pun dia sangat bangga dengan pilnya. Aku akan menjuarai alkemis ini. Namun ketika dia merasa bangga, pil tingkat 8 muncul. Itu adalah Dan Chen. Bagaimana mungkin dia bisa melakukannya juga? Jangan bilang kalau itu kilat pil dengan 2 warna. Pil tingkat 8, dia berhasil memurnikan pil tingkat 8 yang akhirnya ternyata Dan Chen ini sangat kuat. Dia pun berhasil memurnikan pil tingkat 8 menyembah sumsum tulang tingkat 8. Ketua Menara Pil mereka pun sangat bangga, dia benar-benar dari klan dan dia berhasil menarik kilat 2 warna, dia sudah berkembang sangat pesat. Kemudian dokter peri kecil pun mengatakan, apa yang spesial dari kilat terlihat 2 warna? Kemudian ketua klan Ye pun menjelaskan bahwa susunan pil obat peringkat tinggi akan memicu rangkaian kilat pil. Kualitas pil obat tingkat 8 ke atas dibedakan menurut warna kilat, semakin banyak warna berkualitas pil itu tinggi. Xiaoyan sekarang berada di puncak alkemis tingkat 7 puncak. Jika Dan Chen berhasil meracik pil tingkat 8, bukankah dia berarti lebih kuat dari Xiaoyan? Dokter peri kecil pun mengatakan mustahil, tidak ada yang mungkin bisa mengalahkan Xiaoyan.
Xiaoyan akan menjadi juara dalam lomba alkemis ini. Kemudian kita pun diperlihatkan dengan Cao Ying yang berhasil memulihkan pil tingkat 8 juga Cao Ying sudah selesai dan dia pun berhasil menarik kilat 3 warna. Hal ini membuat semua orang pun menjadi gempar dengan hal ini pil tingkat 8 kualitas sangat tinggi telah tercipta. Dan Chen berkata penyihir Cao Ying memang hebat. Cao Ying pun dia sangat senang berhasil memurnikan pil ini. Di sisi lain Song King pun merasa kesal karena dia hanya bisa memulihkan pil tingkat 7 kemudian ketua menara pil pun mereka pun sangat bangga kepada Cao Ying. Pencapaian Cao Ying ini sangat benar-benar bagus, muridmu sepertinya akan menjadi juara. Kepala asosiasi Xuan Kongxi pasti akan sangat senang. Kemudian Xuan Kongji pun mengatakan jangan terburu-buru, memang Cao Ying berhasil lebih dulu tapi lihat, aku ingin lihat apa yang Xiaoyan akan lakukan. Tiba-tiba ledakan mengerikan pun muncul dari tungku Xiaoyan, itu adalah pil penggabungan darah penumbuk tulang tingkat 8. Hal ini membuat semua orang pun menjadi gempar kembali. Banyak percakapan di arena. Xiaoyan juga berhasil memurnikan pil tingkat 8. Kompetisi ini akan menjadi sengit. Kira-kira seperti apa yang akan menang? Dia juga berhasil membuat kilat 3 warna. Cao Ying yang melihat ini dia sangat senang, kilat 3 warna ini jelas lebih kuat dariku. Xiaoyan, kau benar-benar sangat kuat. Namun di sini Xiaoyan pun dia merasa belum sempurna, dia harus meningkatkan kembali. Di sisi lain Old Mugu pun mengatakan, bocah, aku yang akan menang, kau hanya bisa mampu dengan tingkat seperti itu, kau tak akan